Gua tergelitik menang tender tapi perusahaannya skandal. Gue penasaran nih cara waskita memenangkan tender luar biasa. Bisa menang tender untuk pembangunan jalan di IKN senilai 1,3 triliun. Ya nggak tahu ini kenapa judulnya 1,6 triliun, tapi saya baca 1,3 triliun. Perusahaan penuh skandal, mantan dirutnya korupsi, laporan keuangannya dipalsukan. Kok bisa menang tender pemerintahan? Lu bayangin ya, gue aja mau apply waktu itu jadi vendornya BUMN, Jasa Marga, sama waskita juga. Mereka minta gue punya laporan keuangan yang bersifat audited. Gue bingung, ini mereka ini yang mau ngutang sama gue, tapi kok malah mereka yang minta laporan keuangan. Nah ini makin gue bingung lagi. Bisa menang proyek triliunan, tapi baru ketahuan beberapa minggu lalu laporan keuangannya dipalsu-palsuin. Itu logikanya di mana itu? Kagak ada akhlak, sumpah. Nah lu ngomong proyek triliun, ke gue aja ratusan juta, gue masih nunggu. Pas dibilang gue baca waskita karya melalui infrastruktur 2, namanya Infra 2. Buset, Infra 2 aja masih ngutang sama gue. Terus secara keseluruhan laporan keuangan dipalsukan. Bisa menang tender ke pemerintahan. Katanya kan tender, bukan penugasan. Karena di beritanya tender. Ini logika bisnisnya di mana ini? Ini perusahaan kayak gini masih bisa ikut tender proyek triliunan dengan skandal yang sebegitu besar. Aneh. Ada yang aneh, ada yang gak masuk akal. Sumpah, gue tergelitik menang tender tapi perusahaannya skandal. Nah, terus sebulan lalu diumumkan bahwa proyek jalan tol Bocimi yang tadinya mangkrak oleh waskita akan diambil alih oleh Hutama Karya. Ini diumumin PUPR sendiri di berita nih. Proyek mangkrak karena entah duitnya kemana lenyap. Terus menang tender yang baru 1 triliun. Oke lah, katakan dapat DP mungkin 20%, 30% dari pemerintah untuk menjalankan ini. Hey, gue pengen nanya nih, vendor mana lagi yang mau jadi korban? Atau vendor mana lagi yang mau supply? Udah bertubi-tubi beberapa bulan terakhir, waskita gagal ini, gagal itu. Proyek di Jawa, proyek di Sumatera diambil alih Hutama Karya. Terus mau bangun jalan ngomong triliun. Weh, duit dari mana triliun? Bacot! Jadi gue mau kasih warning nih kepada vendor-vendor nih. Banyak yang chat sama gue karena mereka excited. Karena katanya waskita akan dapat PMN nih, dan Wika akan dapat PMN, atau karya-karya lain akan dapat tambahan pendanaan modal negara. Wow, kalau kalian baca tuh di berita tuh, baca dengan teliti. Mereka akan dapat PMN atau mungkin akan dapat PMN untuk menyelesaikan proyek yang berjalan. Jadi PMN-nya itu bukan untuk membayar hutang-hutang lama. Yang mereka harapkan adalah dapat modal nih dari negara nih, menyelesaikan proyek supaya proyek itu cair, baru mencoba menyelesaikan hutang-hutang yang lama. Jadi penanaman modal negara itu bukan untuk membayar hutang yang lama. Intinya, kalau nanti kalian nih vendor-vendor lama nih diancam halus. Kalau lu ikut proyek ini, yang berikutnya kita akan nanti coba atur bayar yang lama. Kagak, jangan dipercaya. Karena gue juga sebelumnya digituin. Ayolah, ikut nih, yang seksi berikutnya ikut nih. Nanti kalau lu ikut seksi berikutnya, itu akan masuk dalam tahap karena kamu sebagai vendor berjalan. Nanti yang lamanya kita akan lunasin. Kagak, mesti gue cuap-cuap, mesti gue ngomel-ngomel, baru tuh cair. Jadi jangan percaya sama janji-janji manis. Mau dari Kapro, mau dari mana, mau dari SVP, mau dari... Kagak, jangan percaya. Baca berita, baca dengan teliti. Jangan hanya baca judul, baca isinya. PMN untuk menyelesaikan proyek berjalan, bukan untuk bayar hutang yang lama.